soal dana pensiun. Ini memang rejimnya rejim ganda. Ini akan selalu merepotkan karena ada berbagai undang-undang yang menyangkut dana pensiun. Yang satu diatur dana pensiun itu yang sebagaimana disampaikan tadi PSUGO, di mana dananya sebenarnya tidak ada, tapi kemudian ujuk-ujuk muncul dicadangkan di APBN, dan di dalam proses perjalanannya memang kemudian ada 4,75% dari gaji pokok. Pada saat yang sama juga ada BPJS Tenaga Kerja, ada Taspen, tapi kemudian kita sadari sejak 2019 baik oleh Banggar maupun pemerintah, bebannya sudah terlalu besar. Hasil audit tahun 2019 itu kita sadari bersama bahwa jumlah pensiun, penerima manfaat pensiun itu adalah 3.125.000 lebih. PNS yang ada di Republik ini semuanya termasuk TNI dan Polri 5 juta. Nah, dana yang dikumpulkan baik oleh Taspen maupun Asabri, yang pertama 169T oleh Taspen dan 152T oleh Asabri. Nah, oleh karena kemudian datang pada kesimpulan tidak bisa kalau terus-menerus PSUGO ini dipertahankan. Maka full funded yang harus diperlakukan itu demi masa depan hari tuanya para pensiunan kita nantinya. Dan kami memang sejak awal sepakat dengan pemerintah sejak 2019 sebenarnya supaya PSUGO itu kita tinggalkan, undang-undangnya mari kita satukan, dari 2 undang-undang yang lahir itu kita satukan jadikan satu undang-undang. Semua yang berserakan itu kita satukan, kemudian full funded kita berlakukan. Maka nanti ketika pensiun PNS kita lebih berdaya dibanding seperti saat ini PSUGO itu hampir kalau kita dapat 4.200.000 katakanlah gaji pokoknya. Sebab saya anggota DPR, gaji pokok saya 4.200.000. Nanti kalau saya pensiun itu tidak lebih dari 2.600.000. Ketika 2.600.000 saya harus ikut BPJS. Tidak bisa tidak, harus daftar langsung karena sudah di bawah garis kemiskinan. Nah, itu kan sudah tidak masuk akal sesungguhnya. Oleh karenanya full funded saja. Bahkan saya usulkan kepada Menteri Keuangan, full funded itu tidak bisa dari gaji pokok, dari take home pay. Kepentingannya untuk apa? Supaya yang pertama tidak membebani APBN, yang kedua terjaminnya hari tua para PNS, TNI, baik Polri, dan sebagainya. Itu yang paling penting. Baik, kalau skema fully funded ini untuk PNS yang baru direkrut ya, Pak Said? Nanti kita akan coba skema yang terbaik seperti apa. Apakah kemudian pendekatannya dimulai dari PNS atau kita ukur PNS yang usia yang sudah masa kerjanya 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Tidak bisa serta-merta hanya dengan dimulai dari PNS baru, tetap akan jebol pemerintah. Dan tidak punya kemampuan APBN menanggung 2.800 triliun. Nah, kalau kita ukur, baik yang baru 5 tahun, yang 10 tahun, kemudian yang 15 tahun, maka skemanya akan lebih meringankan APBN kita dan lebih akan menguntungkan para pensiunan kita nantinya. Baik, Pak Said. Itu yang akan kita dorong kepada pemerintah. Iya, berarti tahun depan ini sudah dipastikan atau masih dalam pembahasan, Pak? Nah, yang pertama memang undang-undangnya dulu deh. Karena undang-undangnya itu, yang khusus ASN, TNI dan Polri, itu PSUGO. Itu yang harus dirubah, tidak kita harus merombak regulasinya dulu. Kemudian undang-undang jaminan kesehatan juga jaminan hari tua juga kita rombak, yang sekarang dipegang oleh BPJS Tenaga Kerja. Ini harus disatukan semua, tidak bisa Taspen berdiri sendiri, BPJS Tenaga Kerja berdiri sendiri. Itu harus disatukan semua agar manfaatnya akan lebih besar. Bahkan saya minta ke Menteri Keuangan
agar dana-dana pensiun yang berserakan di BUMN itu juga disatukan ditangani, dihandle langsung di bawah payung pemerintah dalam satu undang-undang. Maka undang-undangnya omnibus nantinya. Tanpa merubah itu regulasi, maka tidak mungkin pemerintah langsung akan dari PSUGO ke full funded. Dampaknya Pak ke APBN dengan skema yang baru ini, Pak Said? Kalau skema yang baru itu PNS lebih berdaya. Dia bisa katakanlah kalau saya take home pay-nya 55 juta sebagai anggota DPR. Kalau full funded, maka setidaknya saya bisa terima 60%-nya. Saya siang hari ini sangat gembira penjelasan Pak Deputi, Pak Aris, dan penjelasan Pak Agung itu betul-betul menyadarkan kita bahwa skema pensiunan sekarang itu tidak bisa membuat ASN yang pensiun itu sejahtera. Enggak. Pak Agung tadi eksplisit menyampaikan hanya 7% dari para pensiunan kita yang merasa nyaman dan bahagia dengan kondisi saat ini. Berarti kita harus melakukan desain ulang sistem pensiun para ASN di Indonesia. Ini. Nah, kita juga harus melakukan mitigasi, harus ada penyiapan pribadi. Satu, langkah pemerintah juga harus kita berikan masukan bahwa desain sistem kepegawaian kita di ujung akhir yang namanya sistem pensiun tidak membuat pensiunan sejahtera. Pensiunan masih khawatir akan kesejahteraan dan kebahagiaannya pada masa pensiun. Nah, sistem ini harus kita perbaiki. Salah satunya dengan metode yang mudah saja disebut single salary system. Ini single salary system. Yang lain nanti sambil berjalan diperbaiki. Saran Pak Agung, penyiapan para ASN yang mau pensiun dilatih. Setuju sekali saya. Sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri Taspen. Bekerja sama dengan PT Taspen. Hanya harus lebih sering lagi. Pengurus Korpri juga harus turun lebih aktif lagi. Korpri di KL, provinsi, kabupaten kota harus lebih aktif membimbing para anggotanya yang 5 tahun sebelum pensiun. Jangan 2 bulan sebelum pensiun, 5 tahun sebelum pensiun dipersiapkan. Sehingga jaringannya masih banyak, kawan-kawannya masih banyak, masih bersosialisasi lebih luas. Ini bisa terus kita kembangkan. Dan pengalaman pribadi, kawan-kawan yang ketemu saya itu mengingatkan pada saya, Pak Zudan, persiapkan pensiunmu. Ke saya langsung. Kawan-kawan guru besar, kawan-kawan eselon 1, besok jangan lupa seperti saya. Kawan-kawan saya mengatakan begitu. Saya lupa persiapan pensiun, sehingga ketika pensiun saya kaget. Ini, saya kaget. Ketika pendapatannya, ini Pak Agung paham betul kawan-kawan kita eselon 1, ketika terima apa Pak yang sekali kira-kira 70 juta itu tunjangan hari tua. Hanya 70 juta Pak Yudan. Kemudian bulanannya saya terima 4,3 eselon 1 Pak Agung. Terima 4,3. Dari terima hampir 50-an atau 45 sekian. Betul. Jauh sekali. Nah, ini kita harus persiapan semua. Baik dengan menabung, latihan investasi, atau kalau saya menyiapkan secara dini untuk mendapat tunjangan hari tua lebih besar. Saya mengikuti program di Taspen Live, ikut tanya Taspen. Sehingga diharapkan nanti saat saya pensiun, terimanya bisa lebih besar lah. Insya Allah tidak 70 juta, tapi bisa sampai 500 sampai 700. Menambah. Kalau teman-teman yang masih muda, dari gajinya ditambah diikutkan misalnya, seperti saya di Taspen Live ikut 1 juta misalnya 500.000, tapi 30 tahun bisa dapat 1 miliar tuh saat pensiun nanti. Nah itu ada hitung-hitungannya. Nah saya menyisihkan dari pendapatan saya untuk ikut program saya pribadi untuk kesejahteraan saya dan keluarga saat pensiun nanti. Saya melakukan persiapan itu karena saya sebagai Ketua Umum Korpri melihat nggak sejahtera ini desain sistem pensiun kita. Oleh karena itu rekan-rekan semua kita harus persiapan. Kebahagiaan harus dipersiapkan. Kesejahteraan harus dipersiapkan dan Korpri akan terus mendorong menuju ASN pensiun sejahtera. Itu tugas utama kami. Saya concern di situ untuk memperjuangkan bersama rekan-rekan semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Agung, Pak Deputi, mohon dukungan, mohon bantuan
semuanya untuk menyiapkan pensiun ASN yang lebih sejahtera, lebih bahagia lagi. Terima kasih. Sekali lagi penekanan saya adalah untuk kondisi saat ini kesejahteraan kita saat pensiun itu lebih banyak ditentukan oleh inisiatif dan usaha kita sendiri. Kalau kita mengharapkan dari besaran pensiun yang kita terima, termasuk tunjangan hari tua, rasa-rasanya itu mungkin belum bisa mewujudkan pensiunan PNS yang sejahtera. Kami dari BKN bersama Prof. Judan akan terus memperjuangkan dan juga terus bekerja sama dengan PWRI. Ya kebetulan Ketua Umum PWRI juga mantan Kepala BKN. Jadi saya kira kami akan terus melanjutkan dan tetap semangat bagi rekan-rekan yang masih lama batas usia pensiunnya, mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Kalau mendekati pensiun seperti saya baru persiapan, rasa-rasanya tidak siap juga ketika memasuki batas usia pensiun. Demikian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sangat mengapresiasi undangan pada hari ini untuk hadir dan ikut serta dalam webinar tentang bagaimana kita bersama mensejahterakan pensiunan. Yang sudah jelas bahwa 80% daripada pensiunan itu SK-nya sedang berada di sekolah dan belum kembali. Jadi ini perlu kita lakukan langkah bersama. Oleh karena itu, saya mendorong pada teman-teman di Sekretariat DPN Korpri, ayo kita sama-sama, bahu-membahu, kita bekerja sama. Kami memiliki MOU dengan Sekretariat Korpri Nasional yang perlu diperbaharui, Pak Prof. Judan. Itu sudah agak obsolet dan kita perlu perbaharui dengan semangat kita akan terus bekerja sama. Dan kita perlu bahu-membahu, terutama kita perlu memperbaiki revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69 supaya sistem pensiun kita itu jelas. Kemudian kita juga perlu bahu-membahu kerjasama untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia. Tidak ada anggota PWRI yang masih 17 tahun atau 18 tahun. Semuanya itu lansia. Jadi kita concern bersama. Sebentar lagi Pak Aris akan memasuki juga usia lansia dan akan concern dengan perbaikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia. Itu adalah kesejahteraan kita bersama. Kemudian di dalam undang-undang yang baru kita tetapkan sistem penyelenggaraan pensiun di Indonesia. Kemudian yang juga penting kita tetapkan adalah kita perlu mengikatkan perintah di dalam undang-undang ini agar semua PNS yang akan memasuki masa pensiun itu wajib dipersiapkan melalui suatu program pelatihan dan pembekalan pada PNS. Bisa 5 tahun sebelum pensiun, bisa 3 tahun sebelum pensiun, bisa 2 tahun sebelum pensiun. Pilihan ada pada pembuat peraturan nanti. Tapi itu perlu jadi mandat di dalam undang-undang yang kita akan perbaiki. Kemudian kita perlu juga yang terakhir ini mendorong semua pembayar pensiun kita. Kita punya lebih dari 45 bank pembayar pensiun. Mereka bisa ikut berpartisipasi dalam mensejahterakan para pensiunan melalui pelatihan-pelatihan atau pembekalan yang mereka sediakan bagi para pensiunan. Dan saya kira dengan dorongan dari Sekretariat Nasional DPN Korpri ini untuk kita mendorong supaya mereka juga menyisihkan sebagian daripada yang dikelola oleh mereka untuk kesejahteraan pensiunan. Terakhir, saya ingin sampaikan pada Bapak-Bapak dan Ibu semua yang menonton acara ini bahwa yang diatur dalam sistem undang-undang sistem pensiunan yang baru nanti bukan uang receh, uang besar. Satu orang pensiunan seperti saya, ini saya termasuk golongan 4595, artinya pensiunan saya 4.595. Jadi satu bulan. Ada orang pensiunan di Indonesia ada 3,5 juta. Kalau katakanlah
dapat 3 juta saja satu bulan, maka satu bulan untuk pensiunan itu 10,5 triliun per bulan. Setahun 120 triliun yang diatur untuk pensiunan ini. Jadi ini perlu diatur dengan undang-undang, melalui sistem undang-undang ini. Bukan sekedar mengalihkan dari Taspen kepada badan pengelola baru, ya itu tambah pekerjaan, menyambungkan tali kelambu yang sudah bisa diikat. Intinya adalah kalau kita bersatu, kita mendorong bersama, kita pasti kuat untuk bisa mensejahterakan pensiunan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.